Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Hakim Apresiasi Prestasi dan Seni Cabang Lomba Pidato. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang bersama satu visi, satu misi anti bully. Kok kamu hitam sih? Kok kamu pendek sih? Kok hidupmu pesek sih? Tepuk anti bully. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki. Bullying no, sayang teman yes. Tidak ya teman-teman, hal tadi bukan satu hal yang wajar kita ucapkan. Halo teman-teman, nama saya Nur Aliana, perwakilan dari CLC Ladang Seberang. Hari ini saya ingin membicarakan terkait isu perundungan atau bullying. Dengan judul pidato, teman bukan lawan, melanjutkan sekolah bahagia. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita kupas terlebih dahulu apa yang diartikan dengan perundungan atau bullying. Saya mau bertanya ke teman-teman, apa itu bullying? Bullying berasal dari bahasa Inggris yang membawa arti menindas atau mengganggu. Penindasan menurut Owens didefinisikan sebagai perilaku yang berbahaya yang terus-menerus ditunjukkan terhadap satu orang atau lebih dengan tujuan menyebabkan mereka kesakitan atau penderitaan jika mereka tidak mampu melawan. Dapat disimpulkan bahwa perilaku bullying merupakan perilaku yang menunjukkan moral kurang baik, rendah akhlak, dan kurang beradab dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin yang saya hormati, bullying merupakan salah satu masalah yang tidak bisa dianggap kecil. Hal ini bisa dibuktikan menurut data yang dirilis Sistem Informasi Online sejak tahun Perlindungan Perempuan dan Anak Simfoni PPH bahwa tahun 2024 sejak Januari sampai Februari yang berjumlah 1.993 kasus. Kasus yang terus-menerus menjamur dalam sistem masyarakat membawa kekhawatiran yang sangat besar. Bullying ini nantinya dianggap hal yang wajar atau permainan olok-olokan. Hal ini dikhawatirkan karena bullying dapat menyebabkan dampak negatif baik secara fisik atau maupun psikologis. Bahkan mampu mendorong korban untuk mengakhiri hidupnya. Dijelaskan bahwa hal yang paling ekstrim mengenai bullying menyebabkan dampak negatif baik secara fisik atau psikologis. Di Jepang sudah menjadi suatu budaya jika dia terpuruk, gagal, maka depresi dalam hidupnya bahkan sampai bunuh diri atau disebut dengan haragiri. Namun, pasti teman-teman bertanya, bagaimana pula dengan perilaku bullying yang sudah dilakukan? Apakah tidak ada solusi yang bisa dilakukan? Nyanyian Rhoma Irama menjadi jawabnya. Banyak jalan menuju Roma. Teman-teman, semisi dan sevisi yang saya cintai, pasti semua permasalahan pasti ada solusinya. Yang pertama, restoratif justice atau keadilan restoratif. Pendekatan penyelesaian konflik ini berfokus kepada dengan memusatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini tidak hanya menghukum pelaku, namun memberikan wadah untuk mengajak pelaku dan korban untuk berdialog, didampingi oleh guru atau konselor. Dalam menyusun beberapa kesepakatan dan tujuan antara pelaku menyadari kesalahannya dan membangun kepercayaan korbannya. Dan dari semua solusi yang saya sarankan, ada satu solusi yang terampuh dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan diri kita sendiri.
Mahatma Gandhi berkata, jika kamu ingin melihat perubahan di dunia, mulailah dari dirimu sendiri. Sikapnya, maka perilaku ini bisa dihentikan. Menghentikan perilaku ini bukan hanya tugas guru, sekolah, ataupun pemerintah. Namun kita semua mempunyai peran terhadap masalah ini. Ayo kita semua berperan dan berdampak dalam menyelesaikan perilaku bullying ini. Teman bukan lawan, mari wujudkan sekolah bahagia untuk generasi bermartabat. Duduk merenung di pinggir kali, tak sengaja melihat pelangi. Janganlah sesama kawan saling membuli, karena kita harus saling menghargai. Saya Nur Eliana, perwakilan dari CLC Layang Seberang, undur pamit diri. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau sikap yang kurang pantas dalam pidato saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.